Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Ayu Fibri Suryanti dengan NPM 2217 Saya berasal dari Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan hal apa saja yang saya dapatkan selama PKKMB Universitas Lampung pada tanggal 15 sampai 19 Agustus 2022. Di PKKMB hari pertama ini, saya mendapatkan beberapa materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber. Materi yang pertama adalah mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi, YSIK M Medcom. Di sini saya memahami bahwa saya harus berhati-hati dalam bermedia sosial, karena terdapat aturan-aturan yang tergabung dalam Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE merupakan aturan yang mengenai penyelenggaraan sistem elektronik yang memuat pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana. Materi kedua yang saya dapatkan adalah mengenai pemahaman karakter manusia sebagai intelektual dan anti kekerasan. Materi ini disampaikan oleh Ibu Susetya Herawati STMSI. Materi pertama mengenai bullying, generasi muda, dan pengertiannya. Bullying dapat terjadi dimanapun, baik itu di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, bahkan terjadi di lingkungan keluarga. Generasi muda adalah para pelajar mahasiswa yang berusia 16-30 tahun, generasi muda yang diharapkan akan menjadi agen pembangunan dan pemberi solusi bagi penghidupan bangsa. Materi ketiga yang saya dapatkan pada hari ini adalah mengenai penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Saud Akil Siroj, MA. Kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Kiai Haji Akil Siroj adalah nasionalisme merupakan bagian dari teologi. Nasionalisme tidak bisa dipisahkan dari agama dan iman. Seseorang yang nasionalis harus beragama, dan begitu pula orang yang beragama harus nasionalis. Salah satu nasihat penting yang beliau sampaikan adalah, silakan kita semua belajar menuntut ilmu kemanapun, baik ke negara timur ataupun negara barat. Namun yang kita bawa pulang hanyalah ilmu pengetahuan teknologinya saja, bukan budayanya. Karena budaya Indonesia, karakter Islam kita, karakter bangsa Indonesia adalah yang paling unggul dibanding budaya negara lainnya. PKKMB hari kedua yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2022. Materi pertama yang saya dapatkan adalah mengenai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Materi ini disampaikan oleh Wakil Rektor bidang akademik, yaitu Profesor Dr. Heryandi SHMS. Tujuan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka adalah mendorong pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovatif dan tidak mengekang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran dan hak mahasiswa adalah sebagai berikut. Materi kedua yang saya dapatkan adalah kesadaran lingkungan, manajemen resiko, dan kampus sehat yang disampaikan oleh Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan, yaitu Profesor Dr. Asef Sukohar, SKED, SP, KKLP. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Yang pertama adalah kesadaran lingkungan hidup. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia. B. Kampus sehat merupakan gerakan hidup sehat pada ketatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID 2019. Yang ketiga adalah manajemen resiko, yaitu proses memanage resiko yang tidak dapat diterima akibat kerusakan lingkungan. Ini diperlukan karena terjadinya perubahan lingkungan secara terus-terusan, meningkatnya permintaan good governance organisasi. Materi ketiga yang saya dapatkan adalah mengenai etika dan norma kehidupan kampus, disampaikan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Yulianto, MSI. Yang pertama merupakan tipe-tipe mahasiswa. Yang kedua merupakan karakteristik mahasiswa ideal. Lalu, cara-cara menjadi mahasiswa ideal. Materi keempat, perguruan tinggi di era revolusi 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi, yang disampaikan oleh Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan TIK, Profesor Insinyur Suharso, PhD. Beliau juga menjelaskan tantangan-tantangan yang terjadi di perguruan tinggi di era revolusi ini, yaitu pencegahan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 yang tidak mudah dan dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua merupakan proses pembelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual, misalnya Zoom atau Google Meet. Yang ketiga adalah pengembangan kreativitas dan jaringan TIK yang mendukung kinerja berproses belajar dan mengajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang telah saya dapatkan selama PKKMB tingkat fakultas yang jatuh pada tanggal 18 Agustus 2022. Materi pertama, yaitu mengenai sistem pendidikan perguruan tinggi kaitannya dengan kebijakan kampus merdeka yang disampaikan oleh Dekan FMIPA Universitas Lampung, Dr. Engineering Suripto Dwi Yuwono, SSI, MT. Ada 8 jenis pembelajaran yang ada di luar kampus menurut Kemdikbud, yaitu sebagai berikut. Materi kedua,
yang berjudul Sistem Perkuliahan dan Administrasi Akademik yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, Dr. Engineering Heri Satria, SSI, MSI. Beliau menjelaskan tentang pendidikan tinggi, yaitu pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi. Lalu mengenai tahun akademik. Selanjutnya mengenai satuan kredit semester yang biasa kita sebut dengan SKS. Beliau menjelaskan tentang syarat mengikuti perkuliahan. Yang pertama adalah registrasi administrasi. Yang kedua adalah rencana studi. Yang ketiga, isi rencana studi. Yang keempat, validasi. Dan yang terakhir adalah daftar nama kelas. Materi ketiga, mengenai tata kelola sarana prasarana keuangan FMIPA di Universitas Lampung yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Muslim Ansori, MSI. Di sini beliau menjelaskan tentang UKT atau yang berartikan uang kuliah tunggal. UKT mahasiswa termasuk dalam pendapatan PNPB Unila. PKKMB hari terakhir yaitu PKKMB yang dilaksanakan pada tingkat jurusan, dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 2022. Di sini juga saya mendapatkan beberapa materi. Materi pertama yang saya dapatkan adalah mengenai sistem perkuliahan, disampaikan oleh Bapak Dwi Saketi, SSI, MKOM. Beliau menjelaskan tentang standar proses pembelajaran atau beban mahasiswa. Berikut ini akan saya tampilkan mengenai rincian waktu 1 SKS kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, materi kedua yang saya dapatkan adalah mengenai tentang kurikulum jurusan ilmu komputer yang disampaikan oleh Dr. Rernat Akmal Junaidi, MSc, dan Ibu Ani Rosa Irawati, MCS. Kurikulum S1 ilmu komputer, yaitu kurikulum 2005, kurikulum 2012, kurikulum 2016, dan yang kita gunakan saat ini adalah kurikulum 2020. Kurikulum D3 Manajemen Informatika, yaitu kurikulum 2000, kurikulum 2005, kurikulum 2012, kurikulum 2016, dan saat ini menggunakan kurikulum 2020. Materi ketiga mengenai bimbingan konseling yang disampaikan oleh Bapak Bambang Hermanto, Eskom, MCS. Bimbingan konseling merupakan bantuan kepada mahasiswa atau sekelompok mahasiswa dalam proses perkembangan ke arah kedewasaan dan bantuan penyelidikan masalah. Yang terdapat di bimbingan konseling ada 2 orang, yaitu konselor. Yang kedua adalah konseli. Ada beberapa peran dan fungsi bimbingan konseling sebagai berikut. Materi keempat yang saya dapatkan pada hari terakhir ini adalah pengenalan sistem informasi dan layanan bagi mahasiswa yang disampaikan oleh Bapak Ardiansah, Eskom, MKOM. Pada tingkat universitas terdapat 6 sistem informasi layanan, yaitu yang pertama Helpdesk, yang kedua V-Class, yang ketiga Siakadu, yang keempat Digilib, yang kelima LC Unila, dan yang keenam Self Assessment. Pada tingkat fakultas yaitu Form Layanan. Pada tingkat jurusan ada juga form layanan, namun berbeda fungsi dengan form layanan yang ada di tingkat fakultas, dan yang kedua adalah form seminar. Itulah hal-hal yang saya dapatkan selama PKKMB Universitas Lampung pada tahun 2022 yang dilaksanakan selama 4 hari. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang informasi, atau hal-hal yang lain yang kurang menyenangkan. Saya ucapkan maaf dan terima kasih.